Dari bapaknya Buraidah dari Nabi Muhammad SAW berkata, ada tiga tipe. Satu tipe yang pertama itu satu tipe masuk surga, habis itu yang keduanya lagi yang satunya keduanya masuk neraka, dan yang ketiga ada tipe hakim yang masuk jadi tipe hakim yang masuk surga ini adalah hakim yang mengetahui betul-betul hak dan kebenaran, dan ia memutuskan perkara itu berdasarkan kebenaran itu. Jadi hakim yang mengetahui hak tetapi ia memutuskan perkara dengan menyalahi hak. Jadi itu maka tipe hakim yang seperti itu yang nanti akan masuk neraka. Dan hakim yang memutuskan sebuah perkara manusia berdasarkan ketidaktahuan, maka tipe hakim ini pun masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Ana Amr bin Nil-Asi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza hakamal hakimu fajtaha summa asaba falahu ajrani wa idza hakama fajhada summa akhta'a falahu ajrun. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Ammar bin Nas. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang hakim memutuskan perkara dengan cara berijtihad atau bersungguh-sungguh, kemudian benar, maka ia mendapat 2 pahala. Dan apabila ia memutuskan perkara dengan cara berijtihad tapi salah, maka ia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Muslim. Jadi maksud dari hadis ini yaitu apabila seorang hakim mau memutuskan suatu perkara, itu harus betul-betul mengetahui seluk-beluknya. Jadi apabila para hakim sulit dalam memutuskan suatu perkara, jadi mereka dengan cara berijtihad. Jadi dengan berijtihad inilah putusan hakim itu jadi bisa berlangsung dengan baik. Karena kalau tidak berijtihad, pasti nanti di mata orang-orang bahwa hakim ini dia melakukan putusan semena-mena atau semaunya dari dirinya sendiri. Mungkin itu saja untuk soal nomor 2. Dari Abu Bakar pernah menulis surat untuk anaknya yang bertugas di Sijitsan agar tidak memutuskan hakim di antara 2 orang pada saat kamu marah. Karena saya pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah sekali-kali seorang hakim memutuskan di antara 2 orang perkara pada saat ia marah. Jadi maksud dari hadis ini tidak boleh memutuskan perkara pada saat dia marah, karena kalau seorang hakim pada saat dia memutuskan perkara apabila dia sedang marah, jadi di sini akan tidak bisa dibilang tidak profesional menjalankan profesinya sebagai hakim. Karena apabila seseorang ada marah, itu bisa saja hakim itu dia memutuskan suatu perkara tuh tidak adil atau
tidak sebanding. Misalkan ada misalkan contohnya begini, ada seorang hakim yang sedang marah, kemudian pada saat misalnya ada kasus pencurian, tetapi hakim itu pada saat memutuskan dia sedang marah atau sedang emosi, mungkin sama mungkin sama si pelaku tersebut karena ada dendam tersendiri atau ada apa. Jadi tentang pencurian awalnya hukumnya itu berat, memang awalnya memang tidak terlalu berat bisa dibilang, tetapi karena si hakim ini dia sedang marah, jadi dia memutuskan hukuman itu, bisa saja memutuskan hukuman yang sangat berat. Jadi kesimpulan dari hadis ini, apabila seseorang menjadi hakim itu tidak boleh ada rasa marah. Jadi dalam hadis ini artinya itu ada seseorang yang telah berzina, lalu ia datang kepada Rasulullah SAW dengan mengakui bahwa dirinya itu telah berzina. Lalu Rasulullah berpaling darinya, lalu dia datang lagi ke hadapan Rasulullah dan bilang bahwa dia telah berzina. Lalu Rasulullah berpaling sebanyak 4 kali. Jadi dalam hadis ini maksud dari Rasulullah dia berpaling 4 kali itu karena kalau mau memutuskan satu perkara, mesti dalam persidangan mesti ada empat saksi, empat alat bukti. Jadi maksud dari Rasulullah berpaling ini yaitu untuk memenuhi atau mengganti daripada alat bukti tersebut. Karena pada saat itu Rasulullah berpikir bahwa orang yang datang kepadanya ini sudah gila, karena masa ada berzina tapi dia mau mengaku perbuatannya, padahal sudah jelas bahwa berzina itu hukumnya yaitu sangat berat. Kalau misal dan di situ juga kemudian Rasulullah menanyakan kepada orang itu bahwa ia sudah menikah atau belum, dan ternyata orang itu sudah menikah. Jadi hukuman dari zina orang yang sudah menikah itu jauh lebih berat daripada orang yang hukuman belum menikah, karena kalau orang yang belum menikah itu hukumannya kan hanya masih dicambuk, tapi kalau orang yang sudah menikah hukumannya itu dirajam. Jadi jadi maksud dari hadis ini yaitu dalam memutuskan, kita sebagai hakim dalam memutuskan perkara harus mempunyai empat saksi atau 4 alat bukti. Artinya dari Abdurrahman bin Abu Bakar, dari bapaknya, ia berkata, suatu waktu kami bersama Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi SAW bersabda, maukah kalian beritahu tentang dosa yang paling besar? Jadi ada 3, yaitu menserikatkan Allah yang pertama, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, dan yang ketiga persaksian palsu atau perkataan palsu. Saat itu Rasulullah SAW sedang berbaring, lalu ia duduk dan terus mengulang-ulang sabdanya itu, hingga kami para sahabat berkata, semoga Nabi Muhammad SAW diam.
hadis riwayat Muslim. Jadi di sini sumpah palsu itu memang dia itu termasuk dosa sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila orang bersumpah palsu di dunia, memang resikonya itu tidak nampak. Resikonya itu nanti dia rasakan benar-benar mendapat balasannya itu berada di akhirat kelak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.